يا لطيفا بالعباد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kisah ke-6, kedermawanannya. Imam Abu Hanifah berdagang kain sutra, wol, serta pakaian lain. Ia memiliki toko yang selalu ramai dengan pengunjung. Mereka suka akan kejujurannya serta dapat dipercaya dalam melayani pembeli. Sehingga perniagaan Abu Hanifah atau Imam Hanafi mendapat kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah heran jika menghasilkan banyak kekayaan. Sudah menjadi kebiasaan bagi Imam Hanafi setiap akhir tahun menghitung keuntungan dari hasil perdagangannya, kemudian mengambil secukupnya untuk kepentingan diri dan keluarganya. Adapun sisanya untuk kepentingan agama, yakni para qari dan penghafal Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih, serta pelajar berupa pakaian dan makanan. Ia pun menyisihkan sejumlah uang untuk diberikan kepada mereka dengan berkata, "Ini keuntungan dagangan saudara, Allah membalas kalian semua dengan perantaraan tanganku. Demi Allah, aku tidak memberikan uang kepada kalian, tetapi semua itu dari kemurahan Allah semata, karena tidak ada yang mampu mendapatkan rizki selain dari karunia Allah." Berita tentang kedermawanan Abu Hanifah telah menyebar kemana-mana, terutama kepada sahabat-sahabatnya. Pada suatu hari, teman majelisnya datang ke toko Abu Hanifah seraya berkata, "Wahai Hanifah, saya membutuhkan kain sutra dan wol." Imam Hanafi berkata, "Apa warnanya?" "Yang begini," kata temannya. "Kalau begitu sabarlah sampai saya mendapatkannya dan memberikan kepadamu," kata Imam Hanafi. Ternyata tidak lebih dari 1 pekan Abu Hanifah mendapatkan kain tersebut, dan ketika temannya lewat, Abu Hanifah mengulurkan kain tersebut dan memanggilnya. "Aku telah mendapatkan apa yang kau perlukan." "Berapa harganya?" kata temannya. 1 dirham, kata Imam Hanafi. 1 dirham? Agak keheranan, kata temannya. "Benar," kata Imam Hanafi. "Jangan bergurau wahai Abu Hanifah," kata temannya. "Saya tidak bergurau. Saya tidak mengambil untung dari teman semajelis," kata Imam Hanafi. Di hari yang lain, ketika berada dalam sebuah majelis, Abu Hanifah melihat temannya memakai baju yang telah rusak. Setelah majelis selesai dan tiada orang lagi, Abu Hanifah segera mendekati temannya dan berkata, "Angkatlah sajadah sholat itu, kemudian ambillah apa yang ada di bawahnya." Lelaki itu segera mengangkat sejadah itu, dan ternyata di bawahnya terdapat uang 100 dirham. Lalu temannya berkata, "Aku telah kaya dan Allah telah memberi nikmat kepadaku. Aku tidak membutuhkan uang itu." Imam menjawab, "Kalau Allah telah memberi nikmat kepadamu, maka di mana bukti pengaruh nikmatnya? Tidakkah sampai kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah suka melihat bekas nikmat atas hambanya. Maka sebaiknya engkau perbaiki baju itu supaya tidak membuat sedih temanmu." Apabila Abu Hanifah menginfakkan kepada orang lain yang sangat membutuhkan, maka sebanyak ia menginfakkan kepada keluarganya. Dan ketika ia membeli baju yang baru, maka yang diberikan kepada orang lain juga seharga bajunya. Demikian pula ketika membeli makanan, maka yang diberikan kepada orang lain juga seharga makanannya. Sebagai orang yang berjiwa sosial, maka Imam Hanafi sangat perhatian terhadap nasib fakir miskin. Ia suka memberi bantuan kepada siapapun yang sangat membutuhkannya. Tentang hal itu pernah disampaikan oleh Imam Muhammad bin Muqatil
bahwa Imam Abu Hanifah adalah seorang pedagang kain pakaian dari sutra yang bercampur benang. Pada suatu hari datanglah seorang wanita, ia meminta pakaian dari sutra itu. Beliau berkata kepada pelayannya, "Keluarkanlah kain itu untuk wanita ini sebaju." Si pelayan segera mengeluarkan kain sutra dari dalam lemari, kemudian dipotong sesuai ukuran baju. Selanjutnya diberikan kepada wanita itu. Qais Ar-Rabi pernah berkata bahwa Imam Abu Hanifah seringkali menyuruh orang pergi ke Baghdad untuk membeli barang dagangan dan dibawanya kembali ke Kufah. Selanjutnya dijual di kota itu dengan keuntungan yang lumayan. Keuntungan itu dikumpulkan dari tahun ke tahun sehingga jumlahnya cukup besar. Kemudian dipergunakan untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan para gurunya, baik yang berupa bahan makanan maupun pakaian dan keperluan yang lain, tanpa ada sisa. Adapun cara menyampaikan kepada guru-gurunya disertai ucapan, "Ini adalah rezeki Tuhan yang telah Allah anugerahkan kepadaku melalui suatu usaha, maka terimalah untuk keperluan Tuhan sekeluarga. Dan janganlah Tuhan menyampaikan pujian kepadaku, tetapi pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ishaq bin Israel pernah berkata bahwa Imam Abu Hanifah adalah seorang yang dermawan. Ia sangat baik kepada kawan-kawannya. Jika datang hari raya, ia membelikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabatnya sekeluarga menurut tingkatan mereka masing-masing. Kemudian dikirimkannya secara diam-diam. Mis'ar pernah berkata, Imam Abu Hanifah jika membeli sesuatu untuk keperluan keluarga, seperti pakaian, kue, buah, dan sebagainya, maka yang dibelikan lebih dahulu adalah para ulama, setelah itu baru untuk keluarganya. Dan masih banyak lagi yang menceritakan kedermawanan Imam Abu Hanifah, dan ia sendiri terkenal sebagai orang yang tidak mau menerima hadiah dari orang lain. Ya latifan bil ibad